bertemu kembali di ibadah sekolah minggu HKBP Pasar Rebo. Untuk itu, kita akan memulai ibadah kita. Tapi sebelum memulai, Kakak Fani mau sapa adik-adik yang di rumah. Kalau kakak bilang, apa kabar adik-adik? Adik-adik yang menjawab, luar biasa, Tuhan Yesus baik. Yes, yes, yes. Sudah siap? Siap. Kakak mau sapa ya. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik, kita sudah mau beribadah. Untuk itu, kakak undang adik-adik yang di rumah, ambil sikap doa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa, kita mau saat teduh. Amin. Adik-adik, kakak Fani, juga adik-adik, punya satu sobat yang sangat setia. Ada yang tahu siapa namanya? Siapa? Iya, betul sekali. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah sobat kakak Fani dan adik-adik. Untuk itu, kita mau sama-sama pujikan. Ada satu sobatku, adik-adik boleh bangkit berdiri sambil bertepuk tangan. Kita mau nyanyi sama-sama ya. Ada satu sobatku. Tertulis di dalam kitab Matius 27 ayat 27 sampai dengan 31. Tapi sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita berdoa. Saya jaribe hamion sude asalamu boto hami dalan sidalanan nami. Saya ajaribe hamion sude. Amin. Kita baca Alkitab kita dalam Matius 27 ayat 27 sampai 31. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulinya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya
dan mengenakan pula pakaian kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu masih ingat gak khotbah 3 minggu yang lalu ketika Ina membawakannya untuk kita semua? Ketika Yesus dielu-elukan masuk ke Yerusalem, ya, masuk ke Yerusalem. Kalau kita baca Yohanes 12 ya, mereka semua mengeluh-elukan Yesus, mengatakan Hosianna, Hosianna, Hosianna. Tetapi tidak lama kemudian mereka melihat bahwa Yesus adalah sebagai musuh mereka, maka berbalik arahlah mereka, mengatakan salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Anak-anak sekolah minggu, sebelum Yesus disalibkan, Yesus dibawa ke dalam pengadilan. Lalu di sana diadililah Yesus. Sebenarnya tidak ada kesalahan Yesus. Tidak ada yang membuat Yesus harus dikenakan hukuman. Tetapi oleh karena kecemburuan orang-orang, ahli-ahli Taurat, orang-orang yang pintar, mereka tidak suka melihat perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus, maka mereka memiliki rencana busuk untuk mengadili Yesus. Lalu di dalam pengadilan itu mereka juga tidak menemukan kesalahan Yesus. Lalu karena mereka benci sangat kepada Yesus, mereka juga membuat dan memperlakukan Yesus seburuk mungkin. Mereka mengolok-olok Yesus sungguh luar biasa. Bahkan tadi dikatakan dalam firman Tuhan, mereka merakit sebuah mahkota yang terbuat dari duri, lalu mengenakannya di kepalanya. Lalu ketika itu mereka mengatakan dan menghina Yesus, ya inilah dia raja orang Yahudi. Mereka begitu membenci Yesus. Mereka begitu tidak menyukai Yesus. Tetapi lihatlah anak-anak Tuhan, kita oleh karena perbuatan kita sepantasnya lah kita yang kena hukuman. Karena apa? Dosa kita yang luar biasa banyaknya itu membuat kita harus kena hukuman. Tetapi Yesus Kristus menggantikan kita. Yesus Kristus dia datang ke dunia ini, dia rela untuk menjadi manusia dan dia rela diolok-olok hanya karena siapa? Kita manusia yang berdosa. Lihatlah begitu sayangnya Yesus Kristus kepadamu. Begitu sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus itu kepada kita semua. Masih ingat enggak apa yang tertulis di dalam kitab Yohanes 3 ayat 16? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya semua orang percaya beroleh hidup yang kekal dan tidak binasa. Bayangkan begitu cintanya Tuhan Yesus melihat engkau. Begitu sayangnya Tuhan Yesus kepadamu. Karena itu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jangan kita mau mengulang kembali perbuatan jahat itu. Apa itu perbuatan jahat itu? Ya seperti yang ada dikatakan di sini. Orang yang sering mengolok-olok, mengejek kawannya, menghina kawannya. Adakah di antara kita? Mulai saat ini anak-anak sekolah minggu jangan suka mengolok-olok lagi. Jangan suka menghina orang lain. Jangan suka mengejek-ejek kawanmu. Meskipun dia bodoh atau kurang pintar atau kurang kaya atau dia miskin, jangan pernah mengejek kawan. Sebab apa? Kita sudah disayangi oleh Tuhan
Yesus. Kalau Tuhan Yesus katakan, I love you, maka katakanlah kepada teman-teman kita itu, siapapun dia, tanpa melihat rupa, siapapun dia, katakan juga kepada mereka, I love you. Yang kedua, kita harus belajar, di samping kita belajar mengasihi dan mengatakan I love you, saya sayang kepadamu. Kedua, berbuatlah baik. Hormatilah orang lain. Titah kelima apa berkata? Hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Kita harus menghormati siapapun, sopan kepada siapapun. Ya, anak-anak sekolah minggu diajari untuk menjadi anak-anak yang menghargai sesamanya. Lihatlah Tuhan Yesus Kristus menghargai kita sebagai ciptaannya yang hina dan penuh dosa. Tetapi dia sangat menghargai kita, sehingga dia mau disalibkan hanya untuk kita. Karena itu mari anak-anak sekolah minggu diajari oleh firman Tuhan, selain mengasihi dan berkata I love you kepada sesama kita, mari kita menghargai teman-teman kita, menghargai orang tua kita, menghargai guru-guru sekolah minggu kita, menghormati mereka dan menghargai sesama kita manusia. Yang ketiga, adik-adik sekolah minggu kita diajarkan, selain kita mengasihi teman-teman kita, mengasihi dan menghargai mereka, kita juga menghormati Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka yang terakhir, firman Tuhan mengajak anak-anak sekolah minggu supaya kita menunjukkan kehidupan yang baik, karena kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus dari dosa. Hutang dosa kita sudah lunas. Kita sudah diselamatkan dari kematian yang kekal menuju kehidupan yang kekal. Bentar lagi kita akan merayakan Paskah. Kita akan mengikuti bagaimana jalan salib itu. Menderitanya Yesus hanya untuk engkau. Menderitanya Yesus hanya untuk saya. Menderitanya Yesus hanya untuk kita semua. Maka anak-anak sekolah minggu, kalau kita sudah merasakan kasih Tuhan itu, maka kita juga harus menjadi anak-anak Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan bagaimana Inang Pendeta? Membawa damai, senantiasa senyum kepada setiap orang, senantiasa menyapa setiap orang, sopan kepada orang lain. Itulah contoh anak-anak yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak lagi cengeng, tidak lagi manja-manjaan, tidak lagi berontak kepada orang tua, melawan kepada orang tua, tidak mau sekolah. Tetapi dia harus menunjukkan kebaikannya melalui semangat belajar, semangat untuk melakukan yang baik di dalam kehidupan. Karena itu anak-anak sekolah minggu, begitu berharganya minggu ini kita rayakan, Minggu Palmarum. Menyambut dia di dalam hati kita, mari kita rubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Tuhan menginginkan itu dari kehidupan kita. Maka anak-anak sekolah minggu, mari kita lakukan dengan semangat, dengan happy. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom adik-adik, masih pada semangat kan untuk ikut ibadah online di rumah? Sebelumnya Kakak Devi mau bertanya sama adik-adik. Adik-adik ingat nggak? Sebentar lagi kita akan memperingati hari apa ya? Ada yang ingat?
Iya, sebentar lagi kita akan memperingati hari kematian Tuhan Yesus atau dikenal dengan Jumat Agung. Kakak Devi mau cerita sedikit mengenai cerita sebelum Tuhan Yesus akhirnya disalibkan dan mati. Jadi ketika itu adik-adik, Tuhan Yesus dibawa oleh prajurit-prajurit ke gedung pengadilan. Di situ prajurit-prajurit itu memanggil prajurit-prajurit yang lainnya untuk mengelili Tuhan Yesus. Wah, kira-kira mereka mau apa ya adik-adik? Ternyata mereka mau berbuat jahat sama Tuhan Yesus. Di situ prajurit-prajurit itu meledek Tuhan Yesus. Mereka menghina Tuhan Yesus. Mereka juga berkata-kata yang tidak baik kepada Tuhan Yesus. Kemudian mereka meludahi Tuhan Yesus. Mereka juga memukul Tuhan Yesus. Dan kemudian mereka membuatkan mahkota untuk Tuhan Yesus. Tapi adik-adik, mahkota yang mereka buat itu tidak sama dengan mahkota seperti yang di istana untuk raja itu ya adik-adik. Kalau itu bagus kan? Tapi kalau ini mereka buat mahkotanya terbuat dari duri. Wah, coba kakak tanya sama adik-adik di rumah. Adik-adik pernah lihat jarum nggak? Atau ada yang pernah ketusuk jarum? Gimana kira-kira rasanya? Pasti sakit sekali ya adik-adik. Karena jarum itu tajam. Sama seperti duri. Duri itu juga tajam adik-adik. Coba adik-adik bayangkan kalau duri yang tajam itu dijadikan mahkota dan ditaruh di atas kepala. Pasti sakit sekali adik-adik ya. Bisa berdarah juga kepalanya. Wah adik-adik, Tuhan Yesus rela dihina, diludahi, dipasangkan mahkota duri, dipukul, disalibkan, bahkan hingga mati di atas kayu salib. Itu semua karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita adik-adik. Tuhan Yesus rela mati demi menebus kita dari dosa. Wah, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Kalau begitu, apa dong yang harus kita lakukan ya? Kita juga harus mengasihi Tuhan Yesus. Caranya gimana ya adik-adik? Salah satunya yaitu dengan cara mengasihi sesama kita. Mengasihi mama papa kita, mengasihi kakak adik kita, mengasihi teman-teman kita. Kalau misalnya kita punya teman, punya kakak adik dengan orang tua, kita tidak boleh seperti prajurit-prajurit itu ya adik-adik. Kita tidak boleh suka menghina mereka, atau kita tidak boleh juga suka meledek mereka. Tapi kita juga harus mengasihi mereka, harus bicara dengan baik, harus memperlakukan teman-teman kita, saudara-saudara kita dengan baik, supaya Tuhan Yesus juga senang adik-adik. Kalau kita meledek mereka, menghina mereka, teman-teman kita juga sedih hatinya. Begitu juga dengan Tuhan Yesus yang melihat kita melakukan seperti itu. Tuhan Yesus juga sangat sedih. Coba adik-adik di rumah ingat-ingat, kita pernah nggak melakukan itu ya? Pernah nggak meledek teman-teman kita? Atau pernah nggak menghina teman kita? Atau pernah nggak punya niat atau berbuat jahat dengan teman-teman kita, kakak adik kita? Kalau pernah, yuk sekarang kita tidak melakukan itu lagi. Kita berubah menjadi anak-anak yang lebih baik, supaya Tuhan Yesus juga senang dengan perlakuan kita. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Kita berdoa. Sailo pokon mahatami tu bagasan rohakon asa marpar buai di bagasan mulukon. Amin. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kakaknya mau ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu dari Kidung Cina 36, dihapuskan dosaku. Kita sama-sama menyanyikannya ya.